Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan pergi ke Mesir. Nah saudara, insting atau sikap seseorang yang ada di dalam kesukaran, di dalam bahaya, atau dalam ketegangan dan tantangan hidup, itu biasanya adalah apa? Dia mau pergi meninggalkan dan mau menolak semua kenyataan yang ada dan tidak mau menghadapi kesulitan yang ada. Nah, tentu kita semua juga pastinya selalu ingin segera keluar dari kondisi sulit dan kondisi yang gelap di dalam hidup ini. Ya, dengan segala macam tantangan dan masalah yang ada. Itulah yang terjadi kepada Ishak ketika dia menghadapi musim kelaparan dan dalam perjalanan dia, dalam pengungsiannya ke Mesir, ia mampir dulu di Gerar. Bertemu dengan Abimelek, raja Filistin. Nah, di sanalah Tuhan menampakkan diri dan mengatakan sesuatu kepadanya. Di sana Tuhan menyatakan supaya dia tidak meneruskan perjalanan ke Mesir. Dan di ayat bacaan hari ini Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tinggal di Gerar. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkatinya. Ya, ingat, Gerar adalah tempat yang asing bagi Ishak. Itu sebabnya Tuhan berjanji bahwa pemeliharaan dan penyertaannya akan selalu bersama Ishak. Nah saudara, kita ada di dunia yang penuh dengan kegelapan. Alkitab mengatakan kita bukan dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 16. Itu sebabnya sama dengan Ishak, bahwa dunia ini adalah tempat asing bagi kita. Namun demikian kita ditugaskan oleh kerajaan Allah untuk membawa terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Janganlah takut, karena penyertaan Tuhan juga sebagaimana menyertai Ishak, demikian juga Tuhan menyertai kita dan bersama kita. Saudara, Ishak mengalami sebuah bukti penyertaan Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 12, di sana mengatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menabur tanah asing itu dan dia mendapat hasil yang sangat banyak. Bahkan Ishak menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya. Itu membuat orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Nah, itulah perbedaan yang membuat kita sadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh akan membuat bagi anak-anaknya sebuah perbedaan dengan dunia ini. Dia akan memberkati saudara dengan penuh damai sejahtera, dengan sukacita, dengan hikmat yang berkelimpahan. Sehingga orang dunia akan bertanya-tanya, bagaimana bisa di musim yang sulit, di masa yang reses, masa yang krisis, di tengah-tengah ekonomi dan pandemi ini, kita bisa tenang, kita bisa menikmati dan kita bisa melewati dan bisa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Nah saudara, bukan itu saja. Tuhan juga akan membuka sumur-sumur yang sudah tertutup di lembah Gerar. Hamba-hamba Ishak mendapati mata air yang berbual-bual airnya. Dalam Kejadian 26, 18-19. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini kelihatannya tertutup di mata saudara, tentang segala hal, bahkan juga bagi orang lain, ingat bahwa Tuhan justru akan membuka sumur-sumur, aliran-aliran berkat yang baru
di dalam dan melalui kehidupan saudara. Nah, seringkali kita ingin pergi ke tempat yang jauh, kita ingin melarikan diri, kita ingin berada di kondisi yang menurut kita akan lebih baik, lebih bagus. Kita ingin pergi ke Mesir, seolah-olah begitu. Kita akan mencari tempat yang kita rasa aman. Sama seperti Ishak punya pemahaman yang awalnya demikian. Tetapi mari saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari jangan kita buru-buru dan jangan kita mengambil keputusan secara emosional. Tetapi taatlah kepada perintah Tuhan. Jangan terkejut dengan semua keadaan ini. Tetapi ketika Tuhan katakan berdiam dirilah, maka taatilah, maka jalanilah, hidupilah. Walaupun mungkin kondisi di sekitar kita tidak baik, bahkan mungkin asing, mungkin gelap, mungkin sulit. Justru saudara akan mengalami penyertaan dan perkenanan Tuhan yang dunia ini tidak akan pernah alami. Dan siapapun tidak akan juga pernah alami. Karena itu nikmatilah proses yang ada sekalipun itu sulit. Karena masalahnya bukan kepada situasi dan keadaan. Tetapi dengan siapa Anda berjalan di dalam hidup ini. Kalau ada Tuhan, maka jangan takut. Dia bersamamu dan Dia menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berdiam diri dalam segala keadaan dengan dan bersama Tuhan. Sampai kami boleh Tuhan tolong, supaya kami boleh sungguh-sungguh diperlihatkan setiap masalah demi masalah kami, sungguh boleh dikalahkan, diatasi, diselesaikan. Dan kami hanya menontonnya saja. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.